Sampurasun. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, dan sejahtera. Tema kali ini saya tawarkan mengenai fenomena atau kejadian yang sering muncul di masyarakat Indonesia, ya tentunya di beberapa daerah, yaitu mencuci kaki kedua orang tua, terutama ibu. Nah, dalam peristiwa mencuci kaki ini rupanya dianggap sebagai sebuah peristiwa sakral, menjadi sebuah bakti atau dharma bakti dari anak terhadap sesepuh atau orang tua atau bahkan para guru. Nah, saya coba melihat dari sisi nilai-nilai filosofinya, ya. Banyak orang melakukan ritual ini. Bahkan air cucian kaki orang tua atau guru itu suka diminum lalu dipakai mandi. Banyak hal yang tidak logis pada akhirnya. Setelah mencuci kaki, apakah terjadi perubahan pada sikap hidup, pada perilaku anak yang mencuci kaki kedua orang tua atau bahkan terutama ibu atau gurunya? Banyak yang tidak terjadi perubahan. Saya jamin mungkin 90% tidak terjadi perubahan setelahnya. Istilah membasuh kaki sebetulnya salah. Bukan membasuh kaki atau mencuci kaki, apalagi mencuci kaki seperti orang mau pergi tidur saja. Membasuh tapak kaki. Ingat, tapak kaki. Tapak berasal dari kata telapak. Nantinya kita mengenalnya sebagai tapak. Kaki pasti meninggalkan tapak atau jejak. Maka maknanya sebetulnya yang dibilang membasuh tapak kaki adalah membasuh jejak-jejak perjalanan para guru atau para sepuh-sepuh kita pun kedua orang tua kita. Maknanya yaitu tidak ada satupun manusia yang hidup dalam kesempurnaan. Baik dia seorang guru yang hebat apapun, orang tua, para leluhur kita, pasti banyak kesalahan, banyak yang terlupakan. Maklum, namanya juga manusia, banyak kekurangannya. Mungkin mereka punya janji, entah itu utang piutang atau janji melakukan sesuatu. Nah, kita bersihkan jejak itu. Kita bersihkan tapak-tapak kehidupan mereka yang banyak kekurangannya atau yang terlupakan, yang belum lunas lah gitu ya. Kita bagian yang membersihkannya. Kalau orang tua kita punya hutang, bersihkan hutang piutang itu. Kalau seorang guru pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, maka tugas muridnya lah yang membersihkannya. Kan orang tua, guru pasti ada duluan ketimbang anak atau muridnya. Nah, jejak-jejak mereka atau tapak-tapak mereka ini kan tidak bisa dibersihkan oleh mereka karena mereka harus terus maju. Dan yang di belakang lah, yang mengikutinya lah, yang punya tugas meluruskan atau membersihkan. Misalnya, seorang guru mengatakan bahwa hidup ini harus bahagia, harus gembira. Lalu muridnya mengartikan salah sebagian besarnya. Perilaku-perilaku yang sebetulnya baik, bagus, benar, tetapi ketika dimaknai salah, baik oleh anak maupun oleh murid, itu kan menyebar ke masyarakat. Lalu masyarakat menilai, oh, orang
orang tuanya begitu, ya pantas anaknya juga begitu. Nah, disinilah tugas anak-anaknya untuk membasuh jejak-jejak itu, membersihkan. Dalam istilah masyarakat Jawa Barat atau dalam ajar Pikuku Sunda sering disebut karma punahna kudarma. Jadi ada sebuah karma yang memang ya berat mungkin ya, itu bisa dipunahkan atau bisa dilemahkan. Istilahnya begitu saja, ini biar gampang. Oleh perilaku dari para pengikutnya, para muridnya atau para keturunannya. Nah, istilah inilah yang kemudian disimbolkan dengan membasuh telapak kaki atau membasuh tapak kaki, yang maksudnya adalah membasuh semua kesalahan, kekurangan atau janji-janji dan seterusnya yang belum terselesaikan oleh para sepuh kita, oleh para guru kita di masa lalu, sehingga nama orang tua menjadi bersih, nama keluarga menjadi terhormat lagi. Demikian juga dengan guru, nama guru itu menjadi tinggi lagi derajatnya, karena apa yang disampaikan oleh guru boleh jadi sudah benar, tapi murid-muridnya memaknainya salah. Orang tua juga sama. Orang tua kadang bilanglah melakukan sebuah kesalahan dan dia tidak bicara kepada siapapun. Dia sengaja melakukan kesalahan itu karena ada keperluan atau kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tugas kita lah yang membereskan itu, meluruskan itu, membersihkan namanya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan mereka. Itulah makna dari membasuh tapak kaki atau telapak kaki yang kemudian disalahartikan menjadi membasuh kaki atau mencuci kaki. Dan yang paling salah adalah setelah itu diminum, itu kan kotor. Tidak begitu. Ini adalah sebuah ajaran yang adiluhung sebetulnya. Ajaran yang sangat tinggi sekali nilainya. Sebuah tuntunan. Hanya seringkali seperti biasa ya, bangsa kita selalu salah mengartikannya, selalu salah memaknainya. Mungkin untuk peristiwa sederhana, artinya pada orang-orang yang tingkatan berpikirnya ya sampai situ ya, mungkin itu tidak salah ya, membasuh kaki orang tua atau para guru. Tetapi bagi mereka yang tingkatan berpikirnya sudah naik, sudah maju, sudah berkembang, tentu ini seharusnya dimaknai dengan yang berbeda. Dimaknainya sebagai sebuah perilaku terpuji untuk membersihkan nama baik atau meluruskan ajaran-ajaran atau mengagungkan kembali nilai-nilai yang sudah disampaikan baik oleh orang tua maupun oleh para guru. Jadi jangan salah untuk pemirsa semua yang masih melakukan upacara membasuh kaki, coba dinaikkan lagi. Karena setelah membasuh kaki biasanya tidak terjadi apa-apa. Melakukan kesalahan lagi, terus buat apa? Nah, beda kalau kita memahaminya dari nilai-nilai yang bersifat ajaran atau filosofinya. Bahwa membasuh tapak kaki adalah membasuh atau membersihkan jejak-jejak tapak kehidupan para guru, para leluhur, atau para orang tua kita di masa lalu. Di mana masyarakat ketika menganggap ini semua sebagai sebuah kesalahan, sebagai sesuatu yang menyesatkan, ayo kita luruskan. Kita jelaskan maksudnya apa, maknanya apa, sehingga masyarakat akhirnya menjadi paham. Setelah memahami dan setelah mengerti, tentu mereka akan menghargai kembali apa yang selama ini dianggapnya salah, yang dianggapnya sesat. Bilang saja soal sesajen ya. Ketika sesajen disalah kaprahkan, disalah artikan,
maka tugas kitalah selaku putra bangsa yang memiliki kebudayaan warisan para leluhur kita untuk membersihkan pemahaman-pemahaman itu, meluruskan kembali pemahaman tersebut agar masyarakat tidak mencap menjadi jelek, tidak mencap menjadi buruk. Atau ketika masyarakat Indonesia menganggap bahwa leluhur kita melakukan sembah kepada batu, kepada pohon, ayo kita luruskan lagi. Ayo kita basuh jejak-jejak mereka, tapak-tapak mereka. Bahwa menyembah pohon, menyembah batu itu tidak pernah terjadi. Yang ada adalah memuja pohon dan memuji pohon. Sama seperti kita memuja ibu bapak kita dan memuji perilakunya. Kalau puja pasti disertai puji. Kenapa seseorang bisa memuja? Pasti akan muncul pujiannya. Nah, demikian juga dengan kita. Tidak ada leluhur kita yang menyembah batu, menyembah berhala. Kenapa? Kan jelas sudah ada istilah sembahyang. Jadi yang disembahnya itu hiang, bukan batu, bukan pohon. Tapi kalau memuja dan memuji, wajar kok itu. Banyak artis-artis zaman sekarang kelas dunia yang dipuja dan dipuji. Artinya apa? Ya seseorang memuja ketenaran si artis itu dan memuji kehebatannya, memuji kegantengannya, memuji kecantikannya, dipuja kecantikannya, dipuji perilakunya. Apa bedanya? Sama toh? Jadi bedakan antara memuja, memuji, dan menyembah. Beda sekali itu. Ayo kita sama-sama mencuci tapak kaki para leluhur kita yang selama ini sudah disalah kaprahkan, disalah artikan, disalah maknai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terutama. Yuk kita sama-sama selesaikan tugas ini. Saya mencoba untuk melakukan itu selama ini. Saya yakin saudara-saudara juga tentu punya tugas yang sama. Membersihkan tapak kaki atau jejak kehidupan para orang tua kita di zaman dulu dalam berbagai hal. Utang piutang, janji, perilaku, dan lain sebagainya yang belum sempurna. Tugas kita adalah menyempurnakannya atau membersihkannya dari segala kekotoran yang dipikirkan oleh masyarakat luas. Begitulah filosofi dari membasuh tapak kaki atau telapak kaki. Baik, demikian yang bisa saya bagikan dalam paparan ini. Semoga berguna dan terpahami oleh kita semua. Kita jadikan bangsa kita menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang terpuji dengan perilaku dan cara berpikir yang terpuji juga. Kita selesaikan saling hujat, saling tuduh yang sebetulnya kita semua mungkin kurang dalam memahaminya. Rahayu, rahayu, rahayu.